Halo semuanya, saya Albert dan pada kali ini saya akan membahas tentang bentuk air. Sejak muda kita di sekolah diajarin ya bahwa bentuk air itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jika wadahnya bentuknya tabung, maka airnya akan bentuknya tabung juga. Jika wadahnya bentuknya kotak, maka airnya ikut kotak juga. Kenapa bentuk air selalu mengikuti wadah? Jadi, kalau kita lihat, bentuk air selalu mengikuti wadah karena molekul air itu sendiri memiliki gaya tarik-menarik antara satu sama lain. Hal ini disebabkan karena atom pada air itu adalah H2O. Nah, H ini memiliki satu elektron. Dia akan berbagi elektronnya dengan air di sini, dan eh, O, oksigen, memiliki 8 elektron setelah berbagi dengan si H di kulit terluarnya. Jadi elektronnya O ini jadi banyak, dia cenderung bermuatan negatif. Sedangkan H di sini cenderung bermuatan positif karena elektronnya cuma satu ya, dan elektronnya lebih dekat sama atom O-nya. Jadi di air ada kutub negatif yang dilambangkan dengan delta minus di dekatnya atom O, sedangkan di atom H atau hidrogen itu dilambangkan dengan delta positif. Karena adanya hubungan ini antara H dan O, positif dan negatif, saling tarik-menarik dong, dan adanya ini ikatan hidrogen ini yang menyebabkan air itu eh, molekulnya memiliki gaya tarik satu sama lain. Jadi kalau hubungan antara O dan H di satu molekul air itu disebut ikatan kovalen. Sedangkan hubungan antara atom H dan atom O ke molekul yang lain itu disebut ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini mempengaruhi struktur air. Dalam air yang berfase padat atau es, maka ikatan hidrogen ini teratur dan kuat. Jadi bentuknya bukan ngikutin wadah ya, bentuknya mempertahankan dirinya sendiri karena dia terikat secara teratur. Tapi kalau di fase liquid, ikatannya itu terbentuk kemudian terlepas, terbentuk dan terlepas, lebih bebas ya. Dan dalam fase gas, air ini ikatan hidrogennya sangat sulit. Gas itu energinya, fase gas itu energinya tinggi, jadi molekul airnya itu bisa kemana-mana secara bebas. Jadi nggak ngikutin bentuk wadahnya juga ya. Nah, hal ini menyebabkan kalau air nggak dikasih wadah, dia tetap bisa bergabung, membentuk tetesan-tetesan. Nah, ini disebut gaya kohesi. Gaya kohesi ini disebabkan karena ikatan hidrogen terutama di fase cairnya air. Ya, ketika kita netesin air di atas koin, airnya nggak bleber kemana-mana kayak gas ya, tapi membentuk suatu eh, apa ini, gelembung atau tetesan ya. Karena air yang ada di dalam tetesan air ini saling tarik-menarik, sedangkan air yang ada di permukaan itu dia nggak bisa berinteraksi sama gas. Jadi dia tertariknya ke dalam, akhirnya dia membentuk suatu kubah seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Gaya menentukan bentuk. Dalam fase ini, ya, air ini dia berinteraksi dengan molekul-molekul air di sekitarnya. Kita bisa lihat nih yang segi 6 ini ya. Dia berikatan dengan molekul air lain, jadi dia memiliki interaksi ke semua arah. Tetapi di permukaan air ada molekul yang hilang. Karena itu bukan air, itu udah udara. Jadi gayanya dia itu cenderung ke bawah dan mempertahankan bentuk air itu. Directed at the interior of the medium. Jadi ketika kita netesin air di koin tadi, bentuknya seperti bulatan. Nah, apa yang terjadi kalau air nggak ada wadahnya sama sekali? Tadi kan masih ada koin. Kalau nggak ada wadahnya sama sekali, ya dia bentuknya bulat. Karena dia mempertahankan interaksi antar ikatan hidrogen di air itu sendiri. Dan dia tidak berinteraksi dengan udara, karena udara sifatnya hidrofobik ya. Jadi bentuknya seperti ini jika air dikeluarkan tanpa wadah. Ini contohnya di astronot-astronot ISS mencoba ini yang ngeluarin air dari sedotan. Nah, maka dari itu semua benda kalau nggak dikasih wadah sebetulnya, terutama benda cair ya, dia pasti akan bulat karena dia mempertahankan bentuk paling stabilnya dia. Karena gaya tarik menarik atau kohesi itu paling simpel.
Nah, ada gaya-gaya lain yang kita tahu sejak sekolah, misalnya gaya gravitasi dan sebagainya. Ini menyebabkan bumi itu nggak mungkin datar, bumi pasti bulat. Karena apa? Dalam kondisi datar seperti ini, dia akan ketarik sendiri. Dia kalaupun bumi ini memang datar sekarang, nggak berapa lama, sepersekian detik, dia pasti akan hancur dan akan kembali bentuk bulat. Karena itu adalah bentuk paling stabil di mana semua molekul memiliki tarik gaya tarik menarik antar dirinya sendiri dan membentuk struktur yang paling stabil. Nah, ini adalah konsekuensi dari gaya kohesi atau gaya tarik menarik atau gravitasi atau apalah. Setiap unsur di alam semesta ini pasti memiliki gaya tarik-menarik. Dan ini adalah salah satu yang menyebabkan air bentuknya bakal bulat kalau tanpa wadah. Jadi, semua bentuk di alam semesta ini tergantung dengan ikatan kimianya ya, dan sifat-sifat fisik, terutama gayanya. Demikian kenapa air kalau tanpa wadah bentuknya bagaimana? Ya kayak gini. Terima kasih.